mau masuk surga. Ada rupanya Rasul terus menyuruh mengawin, menusuk bocil-bocil, apalagi laki-laki ke laki-laki pula. Yang penting aku kan enggak. Apa? Yang penting kan anak enggak. Makanya kau otak kau itu udah somplek. Biar kau tahu itu. Perlu kau memang ditenggelamkan kau ke laut yang paling dalam. Ajaranmu aja udah somplek. Itu penginjil, makanya aku ngamuk. Orang-orang yang kayak gini perlu dibasmi. Tenang. Orang yang muslim aja nggak ngamuk kok. Aku ngomong muslim masuk neraka, yang masuk surga cuma Katolik aja. Mereka pada nggak ngamuk kok, ibu kok santai. Karena di muslim nggak ngerti bagaimana ajaran Kristen. Itulah makanya kita. Sebenarnya gini loh, sebenarnya kita sesama Kristen nggak boleh lah kita saling bantah atau gini. Kita ambil jalan tengahnya aja. Memang kalau kita mau berbicara juga memang Katolik kan dia ajaran mula-mulanya kan terdiri ajaran mula-mula kan yang diwahyukan dalam Alkitab itu cuman Katolik. Memang kita akui juga, bahwa karena di Israel saja enggak tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat apa itu kan semua pada di dalam gereja Katolik loh. Nah, hanya artinya kita kalau mau berbicara tentang ketuhanan itu ya Tuhan Kristen sama Tuhan Katolik ya sama. Kalau tentang sama Tuhan Yesus, betul. Di situ aku marah penginjil, masa dibilangnya di luar dari Katolik masuk neraka. Protestan masuk neraka, Advent masuk neraka. Dalilnya di mana? Yesus saja nggak berkata seperti itu. Kita kan awalnya juga dari situ datangnya, tapi karena pemimpin kita tidak mau ikut dengan ajaran Paus, bahwasanya mengampuni dosa hanya Paus yang bisa mengampuni dosa. Itu yang diprotes, maka kita terpisah. Makanya kita Kristen Advent, Protestan dan yang lain-lain, mana ada kita mengakui bahwasanya pendeta kita bisa mengampuni dosa? Hanya di Katolik ini. Ajaran mana itu? Ada rupanya Petrus seperti itu, bisa mengampuni dosa. Selain Yesus tidak bisa ada mengampuni dosa. Itu yang maka kita terpisah. Gitu loh. Silakan. Jadi ginilah, mau saya tuh gini, daripada kita saling menyudutkan antara Katolik, antara Protestan atau pokoknya Protestan ini kan umum, Katolik kan satu. Inilah daripada kita saling menyudutkan satu sama dengan yang lain, marilah kita sama-sama berikan kebenaran Injil, Alkitab kita sesuai dengan ajaran apa yang telah Tuhan berikan. Iya, betul. Enggak gitu Bang. Kalau menurut Katolik, ajaran selain Katolik itu semua ya itu sesat, makanya masuk neraka. Menurut Katolik ya, ini bukan menurut Bang Pebi, menurut Katolik Bang. Nah harusnya Abang saling menunjukkan ini loh di Protestan yang benar, bukan di Katolik loh. Nah Buddha juga sama, ini loh di Advent yang benar loh, bukan di Katolik itu loh. Kalau kita merujuk kepada ayat Alkitab, tidak ada kalau Alkitab itu mengatakan bahwa Protestan Katolik masuk surga lalu Protestan ke neraka, nggak ada. Nggak ada. Ya terus kenapa ada banyak, nggak satu aja? Misalkan Advent aja, Kristen Advent, udah Kristen Advent semuanya. Iya. Itu kan mungkin dia masing-masing. Saya juga artinya gini, kalau kita berbicara tentang sejarah kayak gitu kan saya juga kadang nggak terlalu paham juga. Tapi kan ujungnya ini saling mengklaim Pak. Surga itu milik siapa? Ujungnya gitu loh, saling mengklaim. Betul Kak Budani? Kalau surga itu, kalau surga pasti milik orang Kristen. Bagi dua aja surganya, bagi dua. Ya, kalau milik ya milik orang Kristen. Karena orang Kristen percaya bahwa ajaran yang kita ajarkan itu penting, kita harus mengajarkan ajaran. Iya, itu menurut gini loh Bang. Itu menurut Kristen, surga milik Kristen. Tapi menurut Katolik tadi, kalian nggak masuk surga, masuk neraka. Itu Budani, itu yang sedang dikomplain. Malah begini loh. Bentar aku ngomong dulu, bentar. Aku ngomong dulu. Penginjil ngomong surganya itu punya Kristen, ya kan? Aku nggak marah, Bang Kian Santang nggak marah. Nggak marah. Santai-santai aja, mau milik Kristen kayak mau apa, diklaim terserah. Bu Darmi kok marah-marah, santai Bu. Tepuk tangan buat Tuhan. Host, aku izin turun host. Surga milik Kristen, Bang Baal, Bang Kian Santang nggak marah tuh, biasa aja. Karena apa? Karena mereka ini mau menonton kita supaya kita ribut.
Ya makanya kita nggak usah marah, santai. Enggak gitu, Bu Dani, konsepnya enggak gitu. Ya saling saran aja, enggak gitu konsepnya. Buktinya, kalau dibuka hatimu pasti betul. Nanti baru ditaruh ke YouTube. Dengar dulu Bang Pendi. Nanti dibuat Bang Sekian Santang lah di YouTube. Oh, Darni ngamuk kepada Katolik. Oh, iya, Katolik itu mengatakan. Iya, kalau itu pasti. Pasti kalau itu. Jadi makanya kita. Jadi gini kawan-kawan. Tagline-nya Bu Darmi ngamuk. Kalau aku apa tuh? Kalau tagline-nya Bu Darmi ngamuk. Begini Bang Pep. Aku ngamuk karena abang itu nggak sayang sama kami Kristen yang lain. Abang bilang bahwasanya yang masuk surga itu hanya Katolik. Di luar ya, Katolik Islam, semua masuk neraka. Islam, Buddha, Hindu, Kristen kan, bener kan? Bisa. Ya saran saya gini Bu Dani, izin Bu Dani, supaya Bu Dani masuk surga harus masuk Katolik. Aman kok, gampang kok. Enggak, Katolik itu dengar. Kenapa kami? Aku izin turun, Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar teman-teman, kenapa kami Advent berpisah dari Katolik? Karena mereka melanggar hukum Tuhan yang keempat, tidak menguduskan hari Sabat. Mana mungkin nanti kita dibawa ke surga? Yesus berkata, yang masuk surga yang menuruti kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Menuruti 10 hukumnya. Katolik mana ada? Ditukar malahan 10 hukum. Digeser menjadi menguduskan hari Minggu. Mana mungkin masuk surga? Makanya kami Advent menyingkir dari situ. Makanya kami Advent tetap mengikuti setia kepada hukum itu. Gitu. Jadi Protestan yang lain kenapa menyingkir dari Katolik? Enggak mau mereka menyetujui paus yang bisa mengampuni dosa. Karena yang mengampuni dosa hanya siapa? Tuhan Yesus. Itu makanya Protestan yang lain keluar dari Katolik. Gitu, teman-teman. Tapi persoalannya gini, Bu Derni. Advent atau Protestan itu lahir dari rahimnya Katolik. Itu poin utamanya. Ya kan? Artinya secara rasional, secara sejarah Protestan Martin Luther ini baru muncul di abad ke-16 yang kemudian memecah menjadi beribu-ribu denom, salah satunya Advent. Advent itu punya nabi namanya Ellen G. White, ya kan? Betul. Kalau kita belajar sejarah lagi gitu kan, artinya apa? Ellen G. White kemudian Martin Luther itu bagian dari Katolik. Sedangkan Protestan ini belum tentu jelas gitu kan siapa leadernya. Sedangkan Katolik punya leader gitu kan, yaitu Vatikan. Kalau Protestan kan nggak punya leader. Jadi ada kebingungan sebetulnya di sini. Kalau kita belajar, belajar sejarah historis, ada kebingungan Bu. Lord, begini ya. Kalau sudah pemimpin kita itu melenceng, apakah masih kita ikuti? Sudah keluar dari doktrin hukum Elohim, apa kita masih di situ? Persoalannya berarti persoalannya Ibu adalah basic pondasinya tuh nggak kuat gitu kan? Karena leadernya nggak ada. Yang penting pemimpin paus itu sudah menggeser hukum hari Sabat, hukum keempat menjadi hari Minggu. Sementara hukum hari Sabat itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Maka kita Advent keluar. Tapi Tuhan kami kan tetap Tuhan Yesus. Nantilah Tuhan Yesus yang memberikan penghakiman. Jadi kita sesama ini manusia di bawah di bumi, nggak boleh saling menuduh. Tapi sesuaikah kita dengan doktrin hukum Elohim? Itulah kebenaran. Walaupun dia apa agamanya, walaupun dia Advent, HKBP, walaupun dia GKI, Betel, apapun itu, kalau dia sesuai dengan hukum Elohim, berarti itulah kebenaran. Ya berarti bukan itu namanya adalah sempalan Protestan adalah sempalan dari bidat Katolik gitu kan kalau kita bicara. Kemudian sempalan Protestan itu memecah lagi ribuan denom, salah satunya Advent, Calvinis ya kan. Kemudian Reformasi dan sebagainya seperti itu kan. Berarti tidak ada makanya betul kata salah satu lembaga Biblikos ya kan, dokter siapa lupa namanya, bahwasanya rata-rata denom-denom ini mengaku dia sebagai orang yang paling bagus, paling kuat denomnya, tetapi semua bidat gitu kan, termasuk Advent juga bidat. Maka yang tidak bidat adalah cuma Katolik saja satu, karena dia sebagai sumber utama dari Protestan awal gitu, Protestan awal. Kalau kita belajar sejarah, artinya apa? Protestan ini adalah bidat dari Katolik. Yang kemudian denom-denom itu adalah bidat-bidat semua, sesat semua gitu kan. Kalau kita belajar tentang sejarah gereja, gitu budaya Derni. Iya, nggak apa-apa kalian bilang Advent bidat. Yang penting Yesus tidak mengatakan kami bidat. Advent itu masih tetap setia kepada 10 hukum.
Jadi kalaupun orang mengatakan kami bidat, ya silakan saja, nggak apa-apa. Yang jelas kami maju di dalam hukum Tuhan. Kami maju masih di dalam rambu-rambu yang diberikan oleh Elohim itu. Ya nggak apa-apa. Kalau manusia toh juga Yesus nanti hakim yang adil. Dia yang menentukan kelak. Makanya kelak kenapa diusir orang Kristen? Enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Yaitu yang merubah hukum, apalagi menghilangkan 10 hukum, makin dicampakkan ke api neraka. Itulah syarat-syarat masuk surga. Bukan Katolik yang membuat syarat-syarat masuk surga, tetapi Yesus itu sendiri di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 24. Gitu. Kami tidak apa-apa dibilang bidat. Jadi, yang penting kami tidak keluar dari peraturan Elohim. Nah, itu. Tadi maki-maki orang tuh termasuk hukum Tuhan nggak tuh tadi? Itu tadi kan secara manusia. Intermezzo. Bang, itu intermezzo bang, maki-maki orang. Intermezzo aja. Itu nggak termasuk hukum Tuhan. Itu salah. Ibu Dermi juga melawan hukum Tuhan. Iya, itu salah. Kan cepat-cepat aku minta maafkan aku bang. Itu tadi itu jiwa-jiwa pembelaanku kepada agama kita, ya. Supaya kalau agama, kita kalau Yesus nggak perlu dibela kok. Kalau aku Yesus nggak perlu dibela. Justru kita yang minta bela dia. Inter masuk dari mana jalannya sampai Bang Nugroho terkencing-kencing, gimana sih? Makanya itu tanya maki-maki termasuk hukum Tuhan apa tidak? Soalnya kan kalau Katolik itu kan melenceng dari hukum Tuhan. Ya kan? Bang Pendi, Yesus juga marah loh di bait Allah karena apa? Mereka berjualan di bait Allah. Dicampakkan semua, merpati sampai rugi orang Yahudi pada saat itu. Saya pun begitu sekarang. Saya sama seperti Yesus, membela kebenaran. Yesus juga marah kok. Semua itu harus kita ambil baiknya, Bu. Yang jelek-jelek kita nggak usah ambil. Yang jelek-jelek harus dikeluarkan. Contoh seperti Katolik tadi. Kenapa ada pastor-pastor itu? Kau coba pikirkan. Disodomi anak laki-laki. Makanya ditinggalkan. Santomi. Lalap. Disantomi coba. Itu kau bilang masuk surga bang Pendi. Tobat kau bang, tobat. Gimana caranya itu menyusupkan itu ke dalam duburnya laki-laki anak kecil itu coba? Mungkin itu oknum, Bu Dani. Rata-rata loh, ratusan pastor itu, ratusan. Itu mau dibilang Bang Pendi ini masuk surga? Betul nggak itu Bang Febi? Di situ yang mau kusangkal Bang Pendi ini. Males. Nggak berani dia ngomong kan? Berarti benar itu kebuktian. Bu Dani ngomong gitu. Ada data berarti itu. Makanya jangan berani mengatakan orang Katolik masuk surga, orang Advent masuk surga. Oh nggak boleh seperti itu. Kita semua. Tapi jangan-jangan Bang Febi juga korban loh. Jangan-jangan ya. Entah pun Bang Febi kayak gitu juga. Dari gayanya aku lihat. Pasti ya. Entah pun gitu juga. Gitu. Jadi kami di gereja Advent nggak ada pendeta kami seperti itu. Orang ada ditulis kok di Alkitab. Kisah berapa itu? Kisah para Rasul 9 ayat 6 sampai seterusnya. Yang seperti itu tidak ada tempatnya di dalam kerajaan surga. Dari mana Katolik masuk surga? Segitu pastornya menyeluruh. Makanya sekarang di luar negeri ditinggalkan itu semua gereja. Karena apa? Gara-gara kelakuannya mereka. Jadi kena semua gereja. Padahal tidak seperti itu. Itu yang mau kita di Prancis tinggalkan. Ya Bu Dani. Di Prancis kan puluhan ribu tuh. Yes, coba bayangkan. Di mana otaknya itu? Digitukannya anak laki-laki umur 7 tahun. Coba bayangkan itu. Kalau aku jadi Islam itu udah habis kalian. Ku sapu bersih dari Indonesia ini. Nah itu. Gitu, jangan. Jadi perubahan itu. Jangan kita seluruh umat organisasi mengatakan kami Advent yang masuk surga. Oh tidak boleh. Kami Katolik masuk surga. Jangan. Sesuaikah kita dengan peraturan Yesus? Supaya jangan dienyahkan kita. Ada kan dalilnya? Bukan Darnik mengatakan, bukan pendeta yang mengatakan. Yesus, Matius 7 ayat 21 sampai seterusnya. Itu kawan-kawan. Kasihan kan umat Kristen yang lain. Begitu. Jadi kita saling mengajak. Tambah lagi nih Bu Derni. Kan tadi kan sudah saya katakan bahwasanya Protestan itu adalah bidat dari Katolik ya, dari bentukan reformasi Martin Luther di abad ke-16. Nah, di mana salah satunya Advent sebagai salah satu denom pecahan dari Katolik tersebut. Ada 50 ribuan denom. Nah, salah satu di mana 50 ribu denom ini dikatakan
sebagai ajaran bidah atau sesat karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dibahas oleh Kristen mula-mula gitu kan, Kristen awal. Nah, pertanyaan saya adalah, jikalau itu dikatakan bidat, otomatis apapun yang dilakukan oleh Bu Darni itu semuanya sia-sia gitu. Namanya bidat sia-sia, Bu Darni. Karena yang kedua adalah Bu Darni tidak punya leader, pemimpin pada saat menentukan hal-hal yang terkait tentang aturan-aturan hukum di dalam gereja. Karena apa? Karena tidak legalitasnya seorang pendeta dari Protestan tidak punya wewenang kuat gitu kan. Makanya wajar saja terjadi banyak sekali pecah denom karena tidak jelas, tidak ada punya leader, tidak punya pemimpin di situ. Beda dengan Katolik, dia tegak lurus dengan aturan, ya kan? Artinya kalau orang bidat sesat, otomatis apapun yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang sia-sia, perbuatan sia-sia. Itu clear, Bu Derni. Lanjut. Aku ya, tapi nggak apa-apa kalian bilang bidat. Yang jelas ajaran Advent masih tetap setia kepada hukum Elohim. Kami belum melanggar, kami belum keluar dari 10 hukum. Karena Yesus berkata di dalam, ya, bentar ya, ambil data, nih, di dalam hukum, nah, di dalam Wahyu 11 ayat 19, 10 hukum itu sekarang berada di kerajaan surga. Maka terbukalah bait suci yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Tabut perjanjian ini 10 hukum di dalamnya, di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-geru dan gempa bumi dan hujan es. Jadi sekarang terpampang 10 hukum itu di bait suci kerajaan surga. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya. 10 hukum tadi. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa yang berkata aku mengenal Elohim tetapi ia tidak menuruti 10 hukum, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalam gereja Masihi Advent hari ke-7 masih setia dengan perintah Elohim, di dalamnya ada kebenaran. Tetapi kalau di dalam gereja Advent tidak ada 10 hukum, di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi di Katolik apakah sudah ada 10 hukum? Berarti di situ adalah kebenaran. Di Protestan apakah di situ ajarannya ada 10 hukum? Berarti di situ adalah kebenaran. Di mana lagi? Di Betel. Apakah di ajaran Betel itu ada 10 hukum? Di situ ada kebenaran. Itu syaratnya bahwa dia adalah umat Tuhan. Yang tidak menuruti 10 hukum, di situ tidak ada kebenaran. Itu kata Yohanes. Yohanes itu Rasul Yesus, bukan Dernik yang Bu bicara. Dani, maaf saya potong Bu Dani. Kalau silakan. gitu, Katolik termasuk nggak masuk surga juga dong. Kenapa? Nggak mengikuti 10 hukum. Katolik membuat patung-patung loh di gereja. Nah itu, hukum kedua, jangan membuat bagimu patung. Nah, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepadanya. Di gereja Masihi Advent hari ke-7 diharamkan ada patung, apalagi dicium. Bang Pebi ngerasa nggak bahwa Bang Pebi ini menyembah patung, menyembah berhala? Kalau berhala enggak ya, kita cuma menghormati patung aja. Nah itu Bu Dani, ada patung. Ya, apa-apa. Itu aku nggak berani berhak kan menyalahi hukum Taurat. Ya, kalau mereka menuruti 10 hukum, di dalamnya ada kebenaran, kata 1 Yohanes 2 ayat 3. Loh, ini kan udah gugur, udah ada patung. Ya, ada patung, ya tanya aja mereka. Saya tidak berhak menghakimi itu. Jadi aku masuk surga enggak nih, Bu? Enggak, ya, bukan saya Tuhan, Bapak. Enggak apa-apa. Nah, kalau menurut Advent aku masuk surga enggak nih? Aku nggak berani bicara, nggak aku menentukan. Yang penting mari kita setia dengan perintahnya agar kita nanti juga disambut. Kalau kayak gitu, bukan pelin-pelan. Kita nggak boleh karena katanya kita nggak boleh menghakimi sesama kita, kata Yesus. Kita hanya berhak untuk mengabarkan Injil. Bagi yang mau mendengarkan silakan. Nggak berani, Bu Dani nggak berani ngomong dia masuk neraka, nggak berani. Marah Tuhan, aku menghakimi, nggak boleh. Bukan menghakimi kan nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya biarlah, makanya nanti Yesus mengatakan enyahlah kau dari hadapanku karena engkau tidak melakukan diusir kehendak nanti Bapakku. itu. Diusir. Nah itu. Jadi supaya kita diusir. Wah parah ini. Jadi supaya kita tidak termasuk diusir nanti.
Jadi gitu kawan-kawan, supaya kita tidak menjadi terdaftar diusir nanti, kita mulai hari ini mari kita bertobat, kita ikuti hukum-hukumnya. Jangan malu, sudah nenek moyang kita di sana, tapi di sana selalu menggeser hukum-hukum. Tinggalkan, kalau sudah ada pekabaran mengatakan di tempat yang benar, ikutin yang benar itu. Itu menurutku ya. Silakan kawan-kawan. Ya, saya tertarik dengan pernyataan Pak Budarni tadi. Kalau kita bicara sejak konteks sejarah Martin Luther, saya lebih ke sejarah aja Bunda dari biar tahu gitu kan para netizen. Kenapa saya membela Katolik dibandingkan Protestan gitu kan? Karena memang Protestan inilah bagian dari reformasi gereja, salah satunya Martin Luther abad ke-16, di mana yang ditekankan oleh Martin Luther adalah ada 3 sola, yaitu sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Nah, pernyataan yang menarik adalah poin kedua, hanya iman kata Martin Luther, yaitu sola fide, ya kan? Jadi ajaran hanya iman, makanya wajar kalau teman-teman Oten, terutama yang pengikut Martin Luther yang denominasinya 50.000 itu rata-rata ikut dengan ajaran Martin Luther, yaitu dogma imani saja. Itu poin utamanya. Karena apa? Dogma imani saja itu adalah ajaran dari Paulus kalau kita belajar sejarah. Tapi ini tidak mungkin diajarkan oleh para pendeta, oleh gereja. Karena ini hanya di level sekolah tinggi teologi yang belajar, ya. Jadi hanya iman saja. Jadi tanpa perbuatan. Itu kata Paulus yang kemudian diterjemahkan oleh Martin Luther yang menjadi trisola namanya. 3 sola. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Jadi artinya apa? Budarni tetap aja mengikut Martin Luther, hanya modal doktrin imani saja yang mengutip pada Bible Alkitab dan juga menjadi sola terakhir gitu kan. Nah, itu poin-poinnya. Artinya memang Protestan itu rata-rata mengikuti doktrin imani saja yang dibangun oleh Paulus sampai sekarang. Lanjut, terima kasih. Dan ini berbeda dengan konsep dari Katolik. Ya, jadi gitu sebagai edukasi bagi teman-teman netizen. Iya. Aku ya? Baiklah. Ya, bentar. Ini juga ada perwakilan dari Protestan nih. Jadi ada Katolik, Protestan, sama Advent nih. Bang Hermawan. Salam, selamat pagi Bang Hermawan. Kalau Kristen Pak. Protestan, udah gitu aja. Kristen dan Protestan. Katolik Pak, berbeda Pak. Karena ya, Kristen beda. Itu Protestan, Pentakosta, Injili, itu Pak. Jadi Katolik, Kristen. Kok Budarni nggak kesebut? Advent? Wah, anak tiri, Budarni anak tiri, parah ini. Advent itu Kristen, maksudnya dia kan garis besar. Jadi Katolik tenang. Gitu Pak. Jadi jangan Protestan Pak, berbeda ya. Kita Kristen dan Katolik itu aja. Monggo lanjut. Kristen dan Katolik. Menurut Katolik tadi bahwa selain Katolik akan masuk neraka Pak. Itu mau Advent, mau Protestan, mau apapun. Termasuk Islam juga. Termasuk Islam. Keselamatan di luar Kristus Pak, bukan di luar Katolik. Nah, ada lagi, coba dibantah Pak Pebi. Ya kalau aku nggak bantah ya. Kalau Katolik kan memang Petrus pemegang kunci surga. Itu aja sudah. Di Bible kan ada. Paus pertama Petrus, itu aja. Ya kalau pemain yang lain ngomong masuk surga ya nggak apa-apa juga. Namanya kecap nomor 1, nggak ada yang nomor 2. Kecap? Iya. Kecap. Iya. Memang kecap Petrus nomor 1. Iya, memang Petrus memegang pintu kerajaan surga. Tapi Petrus apa menginginkan kejahatan-kejahatan dilakukan di jemaat-jemaatnya? Kan tidak kan? Nah, ini yang diluruskan Martin Luther, makanya ada Protestan. Nah, itu. Jadi jangan salah loh Bang Pebi. Itu tadi seperti yang saya bilang. Nah, Petrus pemegang kunci kerajaan surga, yes, karena dia adalah murid Yesus yang sejati. Ya, dia muridnya. Nah, sekarang Petrus apa melanggar hukum-hukum yang dikatakan Yesus? Kan tidak. Paulus saja mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Mana ada diperbolehkan Paulus, pendeta itu atau pastor itu bisa menyucuk bocil tadi? Enggak ada kan? Pendeta iya. Ada ya nyucuk bocil? Pendeta? Maksudku mana ada pendeta yang seperti itu? Kalaupun ada, itu pribadi. Tapi kalau di Katolik menyeluruh
rata-rata di sana. Di mana itu? Di luar negeri. Bukan pribadi ya? Makanya Bukan sekarang pribadi ya? Ditinggalkan gereja Katolik kan? Ditinggalkan Mungkin gara-gara itu. Bu Darni itu mungkin oknum. Enggak dong, Menyeluruh, Bang. orang udah Menyeluruh. petingginya kok seperti itu. Oh, menyeluruh. Waduh, jangan-jangan Pak Pebi ini bekas juga nih mantan. Kurasa, mungkin. Parah ini. Ini parah. Aduh. Coba periksa dulu Pak Pebi, periksa dulu. Masih bagus. Masih aman apa enggak ya? Masih aman apa enggak ya? Gitu. Itu Tapi kalau wajib Advent berarti nggak ya. boleh ngerokok juga ya, Bu Darmi. Advent nggak boleh ngerokok ya. Kalau Enggak. temen su Advent rokok nggak boleh, tatonan nggak boleh ya, kayaknya ya. Tapi Iya. Pak Pebi, saya masih penasaran, itu rasanya nikmat ya itu? Ada deh, nanti aku DM bagian. Nanti aku DM. Ih, mampus kita. Aku ada DM. Aduh. Nanti aku DM. Tenang. Saya mau tanya, memang kenyataannya Kristen dan Katolik itu berbeda, Pak Febi. Ya memang ya beda emang. Ya, berbeda, bukan sesat, menyesatkan, bukan salah menyalahkan loh ya. Karena untuk apa namanya, kan saya dari Kristen Injili ya, kan saya juga terus terang Katolik pun juga masuk dalam sejarah gereja, dan itu Paus juga ada yang berjasa. Tapi sorry Pak, itu Petrus itu bukan Paus pertama Pak. Karena Petrus itu kan menikah, yang kedua dia tidak bertahta di Roma. Itu, jadi memang, tapi tidak masalah ya, karena memang itu masalah keyakinan. Ya, terus Bapak kaminya pun berbeda Pak. Oh iya, Bapak kami berbeda. Jadi ada 10 poin. Ya, saya bersyukur Pak Febi ini Katolik moderat. Wah, kalau enggak saya sudah dimaki-maki Pak. Kita kan ada yang di dalam sejarah dan di Alkitab. Terus terang itu Pak Kian Santang ya, supaya kita menerima perbedaan ya. Kalau kita hanya menerima persamaan kan kita nanti pacaran Pak, kan ya bahaya mana. Pacaran ya. Ya, shalom Pak Febi. Ya, monggo. Kalau bukan dari ST Yudas ini Muslim apa Kristen? ST Yudas. Kristen, Protestan, Bang. Protestan, ya. Protestan nih, ada Protestan lagi nih. Kata Pak Pebi tadi, selain Katolik, mau Protestan, Islam, Hindu, Buddha itu masuk neraka semuanya. Ya, salah itu ya. Jadi mereka memang lain di bibir, lain kelakuan ya. Bilangnya gak boleh menikah, tapi pausnya spilis kan. Ya, punya anak haram kan begitu. Waduh. Iya. Ya emang ada memang. Si paus yang berapa tuh ya? Keberapa tuh ya? 6 ya, anak punya yang anak. Nomor berapa tuh ya? Memang ada ya. Maksudnya itu anak hasil gotong royong apa anak hasil kumpul-kumpul? Iya, anak ya. Cesare Borgia itu ya. Itu yang masuk surga, kayak gitu masuk surga. Wah, parah ini. Mungkin Pak Yudas. Aduh. Sampai Jangan diobral Pak. Ini jangan diobral Pak. Ini ya. Pagi tempe, pagi tahu, sore tempe ya. Jangan Pak Yudas. Dulunya enggak apa-apa Bang Hermawan, kita buka-buka di sini. Gini teman-teman ya gini. Memang lain. Jadi Katolik ini mengajarkan Injil yang lain, maka sesuai dengan Galatia 1:9 menyesatkan Pak Yudas. Kita berbeda betul. Enggak apa-apa. Jangan kita dengerin aja. Kita kan cuma dengerin nggak capek. Yang capek kan yang ini Pak Yudas. Enggak baik itu Pak. Protestan kok bela Katolik gimana ya? Iya. Ya, karena memang kita dengerin aja. Kita dengerin juga aja. berjasa, Pak. Jadi kan jemaat mula-mula itu kan dari Yerusalem. Memang ya, ada bentar Pak Hermawan, ini kasih kesempatan dulu Pak ST Yudas ini, kasih kesempatan. Ya biar dia ngomong aja. Kan yang capek kan ngomong Pak. Kalau yang dengar kan nggak capek. Cuma biar ngomong. Gini ya, mereka itu berubah-ubah. Dulu pagi tahu, sore tempe ya. Sebelum tahun 1963 itu Katolik melarang kremasi ya. Jadi jenazah itu gak boleh dikremasi. Tapi setelah tahun 1963 itu sudah diperbolehkan. Jadi berubah-ubah kan ajarannya. Kemudian sesuai dengan ayat Alkitab itu orang-orang pemburit ya, kaum-kaum pelangi itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tahun 2023 Desember mendiang Paus Fransiskus itu mengeluarkan dokumen fiducia supplican yang membolehkan kaum pelangi itu diberkati.
Berarti Protestan berarti tidak mengizinkan gay itu dinikahkan di gereja. Gak boleh. Gak boleh. Betul. Kalau ada yang begitu itu berarti Katolik. Boleh aku jawab masalah itu? Boleh aku jawab? Boleh. Kalau cuma memberkati itu nggak apa-apa. Nah, koruptor aja diberkati nggak apa-apa. Yang jelas bentar. Kalau Katolik tuh syarat pernikahan adalah sakramen perkawinan, ya kan? Jadi mereka itu diberkati tapi nggak pakai sakramen perkawinan, gitu. Iya, loh, kok bisa gitu? Tidak diberkati, dihancurkan Sodom Gomora itu. Kalian dibom Sodom dan Gomora oleh Elohim. Paus memberkati itu cuma memberkati aja, tidak pakai sakramen perkawinan. Jadi perkawinan mereka tidak dicatat sampai Vatikan. Diberkati pun, aduh, udah melanggar. Kalau diberkati nggak ya makanya kalau Katolik itu kan hukumnya yang bikin kan manusia juga, ya kadang berubah-ubah lah. Bang Pep bilang masuk surga, yang kayak gitu, namanya kita nomor 1 Bu Darmi. Laki-laki sama laki-laki. Kalau cuma berbuat aja nggak apa-apa kan, koruptor aja diberkati nggak apa-apa. Udah ditulis di dalam 1 Korintus berapa ya? 9 ayat 6 sampai 10. Pemburit banci tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Biar kita jangan mengumbar aib, Bu. Jadi kalau berbeda memang, tapi nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Kita santai aja. Yang panas yang ngumbar. Udah biarin dulu. Yang panas yang ngumbar. Yang panas yang ngumbar. Kalau kita santai aja. Nggak, ini kan Bu, dia nggak boleh gitu, Bu. Karena ada dendam pribadi, saya tahu, Bu. Ya sejarah gereja saya komplit itu. Pengakuan Bu Dani ada dendam, Bu Dani. Wah, pantas dia marah-marah, Bu Dani. Enggak lah, apa dendam? Enggak boleh dendam Katolik. Saya tidak setuju ya. Menerima, tapi jangan gitu, Pak. Hermawan, kamu baca nggak Galatia 4 ayat 16? Apakah dengan menyatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ini loh, udah. Kita sesama Kristen Protestan jangan ribut. Oke, udah. Iya, nggak perlu. Kita malah ini aja ya. Bu Dani bukan Protestan, Bu Dani Advent Bu Dani bukan Protestan. Advent Protestan bisa sama itu. Enggak, itu nanti kalau Advent, kalau cari celah saya bisa. Kenapa Advent enggak boleh minum teh? Kan gini-gini, wah nanti kan jadi. Aja. Coba. Jangan ajar, Bang. Jangan. Itu untuk kesehatan itu. Supaya kita sehat. Itu nggak boleh mabuk. Hal-hal yang sekunder sih, ya. Saya pikir Advent juga sudah. Saya pernah masuk ke room Advent, pernah diskusi ya. Mereka udah ada banyak perubahan ke arah yang lebih bagus. Iya. Jadi saya pikir Advent masih oke lah dibanding kesesatan. Masih lurus. Tapi nggak boleh ku bilang hanya Advent masuk surga, nggak boleh. Enggak. Iya kan, kawan-kawan? Iya, gitu. Tapi ada bentar Bang, saya penasaran dengan Protestan yang paling betul ada, Bu. Jadi itu kan bentar Pak Hermawan, saya penasaran tadi Bang ST Judas yang mengatakan Katolik yang mengesahkan yang memberkati perkawinan sesama jenis ya gay ya. Itu mungkin karena nggak mau kehilangan jemaat atau gimana itu, Bang? Kayak maksudnya kalau kita kehilangan jemaat nggak masalah, jadi Katolik aja susah. Menurut Pak ST Judas gimana? Nggak ada masalah. Itu sebenarnya kenapa muncul dokumen? Jadi, itu karena di Jerman itu mereka Katolik di situ ya sudah sangat liberal ya. Jadi mereka udah bukan memberkati pasangan yang sejenis itu, mereka juga mau mengangkat wanita sebagai imam ya. Pokoknya mereka itu udah sangat liberal lah. Jadi Jerman ya salah satu dengan termasuk Amerika salah satu negara yang menghasilkan Peter Pence ya yang memberikan sumbangan ke Vatikan itu termasuk jumlahnya paling besar. Makanya selama mereka masih taat pada Paus, masih mengakui Paus, nggak akan diekskomunikasi mereka itu. Jadi ujung-ujungnya ada hal-hal duit juga kan. Jadi mereka
diakomodir, dikatakan memang nggak boleh secara sakramen, ya, pernikahan nggak boleh secara sakramen. Jadi pemberkatan itu ya nggak boleh pakaian pengantin, liturginya seperti sakramen pernikahan. Tapi ya it's okay. Di Amerika itu sudah seperti di Lexington, ya, pasangan yang sudah 22 tahun menikah itu mereka datang dan diberkati sama pastor di situ. Banyak kok di VT-VT saya ada kok. Jadi sesama pastor juga bisa nikah, kawin ya? Mereka gak perlu nikah, Mas, bebas kan? Kalau kita baca bukunya Frederick Martel, In the Closet of the Vatican, itu dia mengatakan bahwa 80% pastor-pastor itu gay. 80%. Syukur ya. Astaga naga. Iya, tapi ya, itu gini ya. Itu antikristus itu memang dari kalangan Kristen, Pak. Tapi jangan mengumbar aib, Pak. Itu kan tidak boleh, Pak. Saya tahu itu semua, Pak. Dari Katolik. Pak Herman, kebenaran harus disampaikan. Nah, jangan benar Pak Herman. Itu mengumbar aib. Setuju saya. Antikristus kan tidak ada di boleh itu didiam-diamkan itu. Oh, jangan Bu. Jadi kalau antikristus dari kalangan Kristen itu ada. Entah Bapak ini pun udah gay juga ini. Entah Pak Hermawan ini gay juga ini. Wah, parah ini gay dia. Itu kan sudah menyerang intuisi. Jadi yang tidak ada di Alkitab. Jadi kalau antikristus dari kalangan Kristen sendiri ada, ya, di dalam 1 Yohanes 2 itu kan menyebutkan bahwa antikristus dari kalangan Kristen, bukan dari non Kristen. Katolik, bukan Kristen gimana? Iya, jadi kalau itu kan sudah menyerang ranah, wah itu. Berarti gini ya, Bu Dani, kalau misalkan ada oknum Islam yang mengatakan, di gereja juga disahkan perkawinan sesama jenis gay, berarti dia tertuju ke Katolik berarti ya? Iya, harusnya ke Katolik, gak semua. Katolik. Soalnya Katolik berarti iya. Jadi tapi sekarang juga karena sudah menyebar, jadi yang lain-lain pun udah ikut. Itulah kan harus dibasmi itu, itu yang awal itu orang-orang Katolik ini yang seperti itu kan harus dibasmi itu. Itu ya sedangkan gini, Tuhan aja membom. Kalau gitu gini, Bu Dani, Sodom dan Gomora itu samperin ke Bang Pebi, ke rumahnya basmi. Sekarang dia korban loh. Itu kan merusak. Dengar dulu. Mau ke rumah. Main gitu. Pasukan nggak Bapak? Apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan kata Elohim? Beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Jadi laki-laki sama laki-laki gimana mau beranak cucu? Punah bumi ini. Iya. Tapi kan itu tidak beranak ya, mereka itu tidak beranak karena bagaimana? Kurasa enaknya entah kayak mana itu coba. Tapi menularnya cepat ya. Gini, penyakit semua kotor. Bos, gini ya. Itu diakui sama Romo Francis Magnus Suseno itu ya. Dia mengatakan walaupun buku itu belum tentu 80% ya, mungkin ya di bawahnya lah ya. Tetapi itu kenapa bisa begitu? Itu karena aturan keharusan selibat bagi pastor. Jadi orang-orang zaman dulu ya, mereka kalau di luar itu dihina kan, bahkan bisa dihukum. Tetapi ketika mereka menjadi pastor, ya gak ketahuan. Assalamualaikum. Gak ketahuan kan? Di dalam mereka membuat sesama mereka ya gak bebas aja, tetap di luar dihormati, menjadi pabrik di dalam itu. Ya, kita lihat kasus-kasus pelecehan altar boy, seminarian oleh klerus-klerus Katolik ini. Coba lihat, tengok di seluruh dunia ada. Ya, sampai Uskup Belo itu kan yang Timur-Timur itu kan bebas aja setelah dia melakukan hal seperti itu. Di Amerika jutaan korbannya. Ya. Jadi zaman dulu itu inkuisisi membunuh jutaan manusia. Sekarang korbannya itu ini anak-anak kecil, pedofil. Yang paling banyak itu di Prancis Pak, sampai dibubarin di Prancis. Amerika juga banyak, Amerika, Australia, Kanada, semualah seluruh dunia. Di Indonesia ada dulu kasusnya di Santo Herculanus di Bogor. Wow. Itu berapa anak? 12 anak kalau nggak salah. Coba. Ini Pak Pebi ini kan di Santo Herculanus. Waduh. Wah.
Santo Kian Santang, Bang. Di Santo Kian Santang. Bunda Nora, assalamualaikum. Jadi hati-hati ya teman-teman Muslim, kalau misalkan mau kawin, mau nikah dengan mualaf tapi dia Katolik, hati-hati, periksa dulu. Hati-hati, periksa dulu. Bukan orangnya ya. Itu roh. Hati-hati kalau kita kan kentutnya, kalau kentut Budani biasa kan, suaranya ya, dari suaranya ya. Nah, itu udah kena tuh udah. Iya. Aduh, seram. Ngeri. Bertobatlah teman-teman Katolik, janganlah seperti itu. Ya. Nggak bisa Bu bertobat kalau Bu Diar dengan ini ya, secara moral mungkin Bu. Karena musuh kita tuh bukan darah dan daging ya, itu roh Bu, semua Bu. Roh yang jahat, ya betul-betul. Itu roh, bukan daging, bukan manusianya. Yang kita serang itu rohnya Bu. Itu ya, ini saya kritik dan saran aja. Ya, monggo lanjut. Iya, Pak. Iya. Jadi itulah guys, jangan lagi bilang ya, Bang Feb, hanya Katolik yang masuk surga. Di luar dari Katolik masuk neraka. Dari mana dasarnya Katolik masuk surga? Itulah ajaranmu coba. Sedangkan Elohim membasmi Sodom dan Gomora, ya, dihancurkan itu kan? Dihancurkan karena kota itu sudah Sodom dan Gomora. Udah tahu kan apa itu Sodom dan Gomora? Sodomi, ya, dihancurkan. Bagaimana kau bilang Katolik itu? Ini kembali Gomoranya kita itu Bu Darni, ada lagi itu kan Sodom dan Gomora. Sodomnya itu sodomi, Gomoranya itu gembira. Di sodomi bergembira. Itulah ya. Jadi itu tadi teman-teman, aku makanya ngamuk tadi gara-gara itu. Abang Pebi bilang hanya Katolik yang masuk surga, di luar Katolik masuk neraka. Padahal kita tahu ajaran Katolik itu bagaimana, ya kan? Walaupun Petrus adalah pembuka pertama adalah gereja, kenapa Martin Luther itu pisah? Ya gara-gara gitulah. Di dalam Martin Luther itu ajarannya kenapa berpisah dari Katolik? Ada loh, ya. Seperti itulah, tidak mau mengampuni dosa pendeta atau pastor. Itu menyalahkan. Itu yang ditantang Martin Luther. Hanya Yesus yang menghapus dosa. Keluar. Itu bukan keluar dari ketuhanan Yesus, tidak. Keluar dari ajaran itu. Itunya makanya Martin Luther itu berpisah dari Katolik itu. Yang saya tahu ya. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Itu udah jelas itu. Martin Luther bukan mau keluar, dia dikeluarin ya. Jadi Paus itu sebelum Paus Leo X itu Julius II itu udah menjual surat indulgensi itu. Ya untuk apa? Untuk bangun Santo Basilika Petrus itu kan. Coba kalian lihat di chapelnya, chapel apa Sistine Chapel ya. Itu gambar-gambar porno semua, gambar-gambar telanjang di situ dipamerkan. Ini gambar sama Michelangelo ya. Coba lihat Sistine Chapel itu. Ngeri. Gimana tuh gambar-gambar telanjang tuh, Bang? Sistine Chapel. Sistine Chapel. Oh, Basilika apa di mana? Di Vatikan tuh? Ya, di Vatikan Sistine Chapel. Di mananya tuh ya? Abang udah sampai sana? Kamu googling aja banyak kelihatan kok itu. Enggak, abang sudah sampai sana? Di googling aja udah kelihatan. Enggak, aku tanya abang sudah sampai sana belum? Ngapain saya ke kota itu kuburan? Vatikan itu kan dulu kuburan. Ya, di bawah itu ya kalau di googling kadang-kadang diedit kan. Kalau aku udah sampai sana kok 2017. Oh, udah lihat tuh gambarnya The Last Judgment ya. Kemudian The Creation. Itu gambar telanjang Adam semua ada di situ. Ya, nggak apa-apa juga kan? Emang nggak boleh ya? Loh itu gereja apa bar? Apa? Iya. Masa di gereja ada kayak gitu? Abang ini pun ya kita kan punya tradisi sendiri. Patung-patung banyak juga di Vatikan. Iya. Oh, mau yang lebih banyak itu kamu ke Duomo Milan ya. Duomo Milan itu ribuan patung. Ya. Ribuan patung itu. Di puncaknya itu ada patung Madonna Nina ya. Itu patung Maria di situ.
Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari patung Maria itu. Makanya ketika Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Assalamualaikum. Ya, baru siap-siap. Pagi Nora, pagi. Ya, pagi Kak. Bunda Nora nggak tahu ya tadi Pak PB dicaci maki Bu Darni. Wah, seru. Ini parah ini. Karena sudah minta maaf Bang Gian Santang. Gak usah dibahas lagi lah. Sudah minta maaf kok. Aku juga diem aja, dimaki-maki juga diem aja, santai kan. Udah minta maaf nggak apa-apa lah. Ya, saya masuk ya. Ini soal tadi LG Tungkik ya. Sebenarnya begini. Memang kekristenan yang pertama itu adalah Katolik. Yang dibangun atas kesepakatan dari konsili-konsili Nikea pada waktu itu ya di abad 3, abad 4. Ini sebenarnya peraturan yang dibuat oleh para Vatikan yang ada di Roma sana ini sudah bertentangan dengan apa yang tercatat di dalam Bible itu sendiri. Seperti pastor, biarawati itu tidak diperbolehkan untuk ada pasangan hidupnya, seperti itu kan. Sementara di dalam 1 Korintus 7, hal tentang perkawinan di sini perikopnya, apa yang dikatakan oleh Paulus? Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, ya, tetapi mengingat bahaya percibulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Jadi begini, Allah menciptakan makhluknya, manusia paling utama, jangankan manusia, hewan saja, itu memiliki nafsu seksualitas. Makanya ada kelamin fungsinya untuk itu juga. Begitu. Makanya dikatakan beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu untuk menyalurkan hawa nafsunya yaitu dengan cara apa? Pernikahan. Tapi satu aja kan Bu. Sebentar dulu. Saya kan baru masuk. Dari tadi kan Pak Judas ngomong. Nah, jadi aturan yang tidak boleh menikah bagi pastor, biarawati sebenarnya sudah bertentangan. Karena apa? Mengingat bahaya percabulan. Karena manusia, apalagi laki-laki ini, diberikan oleh Allah itu hawa nafsu yang lebih besar daripada perempuan. Karena apa? Laki-laki ini diciptakan, manusia paling pertama diciptakan oleh Allah untuk menjadi imam bagi siapa? Bagi keturunan dan bagi makmumnya, yaitu istrinya. Nah, lanjut ke Bang Judas. Ya, bagi satu. Kalau saya tanya sama Bang Judas, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Ingat, konsep poligami bukan menceraikan Bang Judas. Dan konsep poligami di dalam Islam itu bukan kewajiban atau sunnah. Itu adalah solusi atau anjuran. Ketika pasangannya itu, contoh seperti perempuan, ketika perempuan itu satu, dia tidak bisa untuk memiliki anak. Kedua, dia memiliki penyakit yang tidak bisa untuk melayani suaminya. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus saja, mengingat bahayanya percabulan, lebih baik laki-laki menikah mempunyai istri dan perempuan menikah mempunyai suami. Makanya saya heran di sini, saya sedikit ya, jangan dulu ada yang masuk. Saya heran di sini, kenapa kekristenan ini menyerang konsep poligami? Sementara hanya Al-Quran saja yang membatasi batasan poligami, memiliki istri cukup berapa. Dan lebih baik satu kalau memang tidak sanggup berlaku adil. Ingat, lebih baik satu kalau kamu merasa tidak sanggup kamu berlaku adil. Sementara di dalam Bible, Bang Nugroho coba izin dulu. Sementara di dalam Bible, apa dicatatkan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apakah ada larangan di situ menikah lebih dari satu? Tidak ada. Intinya yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Dari mana definisi poligami itu adalah menceraikan? Poligami itu menambah, bukan mengurangi. Kalau Anda ingin berpoligami, bukan berarti Anda harus menceraikan istri pertama, tetapi menambah. Boleh saya tanggapi, Bu? Sebentar dulu, Bang. Kenapa Abang ini?
Ya singkat-singkat aja kan banyak yang suka yang loh. Abang dari tadi saya di bawah, saya juga di atas. Abang dari tadi abang nggak ada saya rasa yang memotong. Izinkan saya dulu ngomong. Gitu loh. Biar enak gitu. Kalau abang tidak bisa apa turun aja nggak apa-apa. Makanya saya bilang, saya akan terima pernyataan kalian kalau kalian mengatakan di Kristen tidak boleh berpoligami. Satu data saja di mana dikatakan tidak boleh berpoligami. Ya, saya jawab ya langsung ya. Ya. Saya minta data ya, kalau nggak ada data saya turunkan. Iya. Ada datanya. Hawa diambil dari mana? Aduh, jangan lari ke situ, Bang. Loh, kalau kamu lari ke situ, jangan lari ke situ, Bang. Kalau jangan lari ke situ, Bang. Diambil jangan berapa? lari ke situ. Enggak di situ ayatnya Bang ST. Ini ada 1 Timotius 3 ayat 2. Nah, bacakan. Ayatnya. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, pemilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Nah, itu ya. Jadi, pemilik jemaat, ketua gereja atau pengurus-pengurus gereja harus istrinya satu. Lalu, diajarkanlah kami umat. Baca ulang baik-baik. Satu berapa tadi? Oke, baca. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, pemilik jemaat, pengurus, maksudnya ketua jemaat, haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Satu enggak istrinya itu. Lalu diajarkanlah kepada anggotanya agar satu istrinya. Gitu Nora. Makanya umat-umat Kristen itu perkawinannya sakral. Apa arti penilik? Pemimpin gereja, pengurus gereja. Sekarang pertanyaan saya. Penilik jemaat, apakah berarti dia adalah juga untuk berlaku untuk jemaat-jemaat? Berlaku dong. Dia bosnya. Tentu diajarkan anggotanya, satu istrinya. Begini. Kok kau pula yang mengajari kami Kristen? Kok kau yang ngajari kami? Apa saya bilang komalnya dibuat diganti-ganti? Kok dia marah? Sabar. Jadi memang poligami itu memang diam dulu Bang Herman. Ini kenapa ya? Saya diskusi sama Kak Derni, masuk ini, masuk itu. Saya marahnya, kenapa ini dibolak-balik? Nggak usah Kak Bang Santang, biarin aja kayak begitu. Gitu ya, otomatis. Kalau ada yang naik, komal ini pasti berubah otomatis. Makanya gak usah buat otomatis deh. Ya kan jadi nggak enak. Kita di sini konsen kepada lawan apa? Pakai timer aja, Bang Dian Santang, 2 menit itu. Sebentar dulu Bang kenapa ya jadi Kristen yang mengatur pula komal kita nih? Saya sama Kak Derni dulu. Gitu loh. Maksud saya begini, ya, penilik itu artinya apa? Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Bukan bagi para jemaat, Kak Derni. Coba baca baik-baik. Anda mengatakan ini katanya untuk jemaat. Nih, saya bacakan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan. Ingat, jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, ini lagi yang kalau di bawah. Syarat-syarat bagi diaken. Nah, baru jemaat Allah, dasar dan penompang baru. Ini untuk pemilik. Bukan untuk para jemaat. Ibaratnya seperti gini. Sebentar Kak Derni, sebentar. Seperti ini contoh. Syarat-syarat bagi untuk para ustazah, bagaimana untuk menjadi begitu loh. Aku ya. Penilik itu artinya apa? Gitu. Iya. Penilik itu maksudnya pengurus gereja atau pendeta. Ya. Lalu dengar dulu. Lalu setelah sudah pendeta dan pertua gereja dan pengurus-pengurus gereja seperti itu, lalu dibuatlah peraturan bahwasanya anggota jemaat juga hanya satu istri. Makanya di kekristenan tidak boleh dikawinkan 2 kali, nggak ada. Mana datanya? Mana datanya? Datanya ini mengikuti ini. Nanti berbeda nanti. Bukunya nanti berbeda di luar dari ini. Ya. Contoh Kak. Jangan kau jadi ngatur kami orang Kristen. Begitu kami. Jangan kau bilang orang Kristen nggak ada aturannya untuk pernikahan. Itu kau salah. Itu. Sebentar begini Kak. Ya, begini. Nah,
di dalam Al-Quran dikatakan bahwa baginda Rasulullah atau Rasul-Rasul itu menjadi suri tauladan bagi umatnya, bagi pengikutnya. Apa yang dilakukan para Rasul-Rasul itu disunahkan bagi kami untuk mengikutinya, mendapatkan pahala. Nah, terus bagaimana dengan Nabi kamu yang menikahi banyak perempuan? Itu kan selalu serangan. Nah, ada keistimewaan bagi para nabi-nabi. Karena pada zaman jahiliyah, sebelum adanya Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah, itu poligami itu tidak ada batasan, Kak Derni. Coba di-mute dulu siapa yang noise ini, Kak Derni ya? Aku ya, bentar ya. Ya, poligami itu tidak ada batasan, Kak Derni. Nah, setelah baginda Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril, baru di situ turun ayat batasan poligami. Bayangkan, para raja-raja dahulu, nabi-nabi terdahulu, itu memiliki istri itu lebih dari yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Tengok Daud, itu berapa istrinya? Ratusan. Tengok Salomo, berapa istrinya? Ribuan. Dan bahkan yang terdahulu, sebelum adanya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini datang membatasi. Cukup bagi kamu 4 saja. Tapi kalau kamu tidak bisa bersikap adil kepada istri-istri kamu, lebih baik, dikatakan, lebih baik 1 saja. Jadi poligami itu bukan konsep diwajibkan, bukan konsep disunahkan. Seandainya disunahkan, diwajibkan, saya rasa perempuan di muka bumi ini habis. Karena syarat berpoligami itu juga tidak gampang. Nah, sementara di dalam kekristenan, itu dikatakan memang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di mana di sana dikatakan tidak boleh menikahi lebih dari 1 istri. Tidak ada, Kak Derni. Kalau Anda mengatakan, kalian harus mengikut penilik gereja. Sementara, Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja. Rabi-rabi terdahulu itu istrinya bukan 1. Orang Yahudi itu, rabi-rabi di situ, istrinya nggak 1, Kak Derni. Lebih dari 2, 3, 4. Oke, akulah. Oke, aku tahu. Pakai data ya, Kak, pakai data. Selamat pagi, Kak Hos. Selamat pagi. Izin, Assalamualaikum. Sebelum Kak Darni, sebentar sedikit aja nunjukkan data ya, tentang poligami. Waalaikumsalam. Mana? Hos, sebentar Hos, izinkan nunjukkan data sebentar. Tentang poligami, ya. Di Kristen boleh berpoligami. Nah, Keluaran 21 nomor 10. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Ya, Keluaran 21:10, jelas ya. Perintah berpoligami diizinkan. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Oke, lanjut. Oke, aku sekarang. Oke, kita terima di Perjanjian Lama memang nabi-nabi itu boleh berpoligami. Makanya Allah juga sewaktu penciptaan Adam dan Hawa hanya sepasangnya diciptakan. Nggak ada diciptakan Elohim berpasang-pasangan, tapi 1 pasang. Bukan nggak bisa diciptakan Elohim 5 pasang. Bisa kan? Tapi kenapa dibuat seperti itu? Karena memang begitulah supaya teratur keluarga itu. Sekarang, kenapa di Perjanjian Baru kami Kristen tidak boleh kawin 2 kali? Karena Yesus sudah datang. Yesus sudah datang dan mengatakan tadi di dalam 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu pemilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri. 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari 1 orang istri dan mengurus keluarganya dengan baik. Nah, setelah dikatakan seperti itu oleh Yesus, maka umat-umat Kristen sekarang melalui inilah dibuat istri harus 1. Makanya di dalam gereja tidak bisa pendeta itu mengawinkan 2 kali, 1 lelaki 1 perempuan. Ibaratnya laki-laki itu kawin 2 kali, nggak boleh. Tidak bisa, cukup sekali, ya begitu Nora. Ini tadi ayatnya udah 2 ya, 1 Timotius 3 ayat 2 dan 1 Timotius 3 ayat 12. Melalui itulah, pertama pemimpin dululah sebagai teladan.
Lalu diterangkanlah kepada umat-umatnya, nanti ada bahagiannya itu. Makanya setelah nanti wanita dan perempuan sudah pacaran, mau menikah, mereka itu harus belajar dulu. Kalau di kekristenan itu 2 minggu, follow the Bible. Diajari dulu mereka bagaimana teknik-teknik berkeluarga, apa dan segala macam. Itu di rumah pendeta, mereka diajari. Ya, diterangkanlah nanti, tidak boleh kawin 2 kali, cukup sekali. Di gereja tidak boleh diizinkan kawin 2 kali. Begitulah diterangkan kepada kami umat-umatnya. Jadi teratur, Bunda dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Oke, sebentar. Bisa silakan. Boleh. Boleh diizinkan saya tambahkan? Ya, jangan biar saya tidak blur lagi. Ini saya karena sudah mau menanggapi. Bentar. Jangan. Mending hatuha dulu Bu Dani sama Bunda Nora biar nggak blur. Nanti blur saya blur. Nanti Bang Jarus masuk setelah ini diskusi. Sesuai dengan perkataan Kak Nora aja yang mau saya sampaikan. Ya, silakan. Nah, oke, terima kasih buat semua, Kak Nora. Itu tadi saya dengar terungkap perkataan Kak Nora, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, betul? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan di situ, poligami itu dipersatukan apa diperduakan? Sekarang mereka menjadi dari yang 2 menjadi 1. Nah, sekarang begini, Bang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ya, sebentar, kan Abang bertanya, ya kan? Ketika pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah disatukan, nah dia mau berpoligami, apakah diceraikan istrinya? Tidak. Ya udah, itu maksud saya, Bang. Saya kembali bertanya, itu yang dipoligami apakah dipersatukan atau diperduakan atau dipertigakan? Sekarang masalahnya konsep bukan dipersatukan, diperduakan, bertigakan, Bang. Dihalalkan, Bang. Poligami kan itu kan sekarang saya tanya. Maksud definisi yang dipersatukan Tuhan dengan cara bagaimana arti dipersatukan? Yang 2 menjadi 1. Bagaimana caranya, Bang? Ya itu mereka diberkati oleh Tuhan, dipersatukan. Mereka berarti adanya pernikahan kan, Bang? Perkawinan ya. Jangan perkawinan, Bang. Binatang juga kawin, Bang. Pernikahan kan? Iya, kalau kami menganggap itu perkawinan, Pak, bukan pernikahan. Nah, inilah bedanya, Bang. Makanya di dalam sebentar, Bang. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan, diharamkan bagi kamu menikahi, bukan mengawini, Bang. Perkawinan dengan pernikahan berbeda, Bang. Makanya kalau setiap kami ijab kabul, itu wali dari si perempuan, orang tua dari si perempuan akan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya nikahkan dan kawinkan kamu. Pertama akan disebutkan nikahkan dan kawinkan. Iya. Nah, itu bedanya, Bang. Jadi apa yang dipersatukan, makanya saya tanya, dipersatukan itu berarti apa, Bang? Dihalalkan, Bang. Iya, dihalalkan dalam artian yang 1, yang 2 menjadi 1, bukan 3 menjadi 1. Bukan begitu, Bang. Kalau Anda mengatakan seperti itu, Bang, kalau Anda mengatakan seperti itu, akan saya pertanyakan, dipersatukan Tuhan yang 2 menjadi 1 dengan cara seperti apa, Bang? Dipersatukan itu yang laki-laki dengan perempuan menjadi dengan 1, cara menjadi seperti 1 apa, Bang? Diberkati. Oke, syarat pernikahan sahnya di dalam kekristenan itu tercatat di mana, Bang? Syarat pernikahan yaitu mereka menyerahkan diri kepada Tuhan supaya menjadi suami. Abang paham nggak? Syarat pernikahan tercatat di dalam mana, Bang? Kitab apa? Kalau di dalam Bible tunjukkan datanya. Enggak, saya bukan maksud syarat. Apa ya itu kita kontesnya? Saya bilang, Bang, syariat pernikahan di dalam Bible, di dalam kekristenan itu tercatat di mana? Enggak, saya bukan melebar kemana-mana. Matius 19 ayat 6. Enggak usah melebar kemana-mana, Kak Darin. Yang mau saya tanya, bukan melebar kemana-mana, Bang. Abang selalu mengatakan apa yang dipersatukan 2 menjadi 1. Betul. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya begini. Ketika orang menikahkan, ada nggak yang menikahkan itu 2, 3 baru menjadi 2 lagi? Nggak ada kan, Bang? Nah, justru itulah pengajaran di Kristen yang 3 menjadi 1. Nah, sekarang tunjukkan saya tidak boleh menikah lebih dari 1. Ya itu tadi standarnya kan. Kalau Kak Nora mengatakan itu 3 menjadi 1, saya lumrah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaan saya, di mana konsep poligami bercerai? Tidak ada.
Ya udah, sekarang tunjukkan data sama saya. Di dalam kekristenan dilarang berpoligami. Ya itu tadi standarnya. Apa nih persatukan Tuhan? Gak bisa Bang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sementara poligami nggak bercerai Bang. Berarti poligami itu dipersatukan juga? Poligami itu dihalalkan Bang. Perempuan dihalalkan Bang. Pernikahan. Bukan dipersatukan begitu saja. Sekarang saya tanya. Oke, sepasang laki-laki, laki-laki dengan perempuan, sepasang manusia ini, bagaimana caranya dipersatukan? Ya tadi saya bilang, mereka mengambil janji untuk menikah menjadi Gimana datanya? Kalau dipersatukan itu adalah mengambil janji, ayo tunjukkan. Saya lupa ayatnya, dikatakan begini. Sebab Bang, engkau bukan lagi di mana datanya yang dipersatukan? Coba dicari saudara Kristen apa? Bang, Dan dikatakan, makanya, Abang, kalau mau mengapakan ke saya, hati-hati. Abang harus penuh dengan data. Apa yang saya mau tanya begini. Saya kalau kayak begini saya tidak akan mau. Karena Anda tadi mau menanggapi saya. Ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul. Pertanyaan saya otomatis begini. Yang dipersatukan Tuhan itu seperti apa? Yang mereka mengikat janji di dalam Tuhan untuk menikah. Mana datanya? Arti persatuan dipersatukan itu adalah mengikat janji. Tunjukkan. Yang mereka data itu tidak ada, mungkin saya kalau dapat. Tidak ada, kenapa Anda mengatakan bahwa konsep poligami itu salah? Nah sekarang mau saya tanya, yang 3 itu dipersatukan Abang enggak? Tadi bilang jangan lari-larikan dulu. Apa yang dipersatukan enggak. Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Nora. Definisi dipersatukan, Bang. Saya mau ke Kak Derni tadi. Makanya saya bilang Anda kalau memotong saya jadi blur. Kak Nora, nah tadi yang saya kutip. Ini aja deh. Kau tunjukkan data sama saya, Bang. Dipersatukan Tuhan itu dengan cara pemberkatan nikah. Itu di mana? Aku aja lah Bang, aku. Udah. Sebentar, ini aja. Sebentar, satu sekali lagi. Saya mau tanya, menurut Kak Nora yang dipersatukan itu, apakah itu yang 3 menjadi 1? Kami tidak ada dikatakan dipersatukan, Bang. Kan Kakak Nora tadi mengambil ayat Alkitab. Maka saya akan jawab dengan ayat Saya kenapa mengambil data Bible? Karena kalian selalu mengatakan dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sementara konsep poligami nggak bercerai, Bang. Kalau tetap ngotot yang dipersatukan, sekarang tunjukkan data. Saya minta data yang tertulis letterlek. Di situ tertulis dipersatukan Tuhan dengan cara pemberkatan. Yang tidak boleh menikah lebih dari satu perempuan. Tadi kakak sudah narasikan kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Anda diam aja lah kalau gitu. Udah aku aja biar ada di dasarnya. Udah aku ya. Ini Nora, dengar. Tadi kan sudah kita baca di dalam saya tanggapi dulu yang Kak Derni punya dong. Oh, siapa? Saya tanggapi dulu. Oke, silakan. Nah, tadi Kak Derni membawa 1 Timotius. Itu katanya omongan Yesus. Sementara Yesus tidak pernah ketemu dengan Timotius, Kak. Timotius itu adalah, kakak tahu kan Timotius itu siapa? Timotius itu adalah mentornya dari Paulus. Dia sejaman dengan Paulus. Paulus tidak sejaman dengan Yesus. Paulus tidak pernah bertemu langsung fisik dengan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus yang berkata-kata di dalam Timotius? Tadi yang kakak tunjukkan, saya sudah katakan, syarat untuk menjadi penilik jemaat. Dan kakak mengatakan, kami inilah meniru apa yang dilakukan penilik jemaat. Nah, saya sudah tunjukkan tadi, di dalam Al-Quran, baginda Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi kami. Tapi kenapa kamu tidak menikah kenapa kalian dibatasi hanya 4 istri? Karena ada kekhususan bagi para nabi-nabi. Sehingga turunlah ayat, tidak boleh kami menikah, tidak boleh laki-laki Islam menikah lebih dari 4. Karena apa? Karena itu adalah perintah. Yang sekarang kita kaji di sini adalah perintah, Kak Derni. Kalau kakak membuka Timotius, Kolose, Kisah Para Rasul, penulisan-penulisan dari Paulus, saya ingin minta, ya, saya ingin minta penulisan itu langsung di cross check oleh Yesus sendiri. Bahkan Yesus sendiri aja tidak menikah. Bagaimana mungkin Yesus mau mengatur soal pernikahan, dia tidak menikah? Bagaimana mungkin baginda Rasulullah mau mengajarkan keadilan bagi istri-istri kalau kamu berpoligami sementara beliau tidak pernah berpoligami? Itu maksudnya, Kak Derni. Tolong kalau Anda mau menjelaskan pernyataan Yesus tentang pernikahan, tunjukkan datanya. Bahkan ya, murid Yesus, sebentar dulu Kak Derni. Bahkan murid Yesus yang 12 orang itu tidak pernah tercatatkan di sini mereka menikah. Gak pernah. Bahkan tertulis di dalam Matius berapa itu? Nanti saya cari ya. Kak Denny nanti pas ngomong saya cari. Yesus
Yesus sendiri aja menjanjikan bagi yang meninggalkan segala sesuatu demi mengerjakan atau mengikuti Yesus, kalian dijanjikan 100 kali lipat harta, 100 kali lipat anak, bahkan 100 kali lipat istri. Saya akan tunjukkan datanya bahwa di KJV di situ disebutkan istri perempuan. Nah, silakan tanggapi. Baiklah. Saya minta data di mana Yesus mengklaim ya, boleh tidak boleh berpoligami. Di mana Elohim mengklaim nih? Maleakhi 2 ayat 15. Loh, tadi yang ditunjukkan sama blender perjanjian lama. Ya. Ini kan perkataan firman. Ini kan firman perkataan. Betul. Maksud saya yang ditunjukkan blender tadi itu perjanjian lama boleh? Keluaran. Poligami? Keluaran. Ya, tapi di sini juga dikatakan tidak boleh bercerai dengan ya. Jangan orang tidak setia dengan istri masa mudanya, ya. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka janganlah dirimu, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, ya. Itu dikatakan di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, itulah tadi perkataan Timotius, yaitu rasul, termasuk dia santo di abad pertama, ya. Dikatakan di sana 1 Timotius 3. Dia lahir tahun 17, Kak. Iya, maksudku dia santo. Ini ya ada sebentar ya. Nah, sekarang ini mana dia? Santo Timotius adalah seorang uskup Kristen abad pertama yang meninggal sekitar tahun 97 Masehi dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Itu ya. Ya, itu tulisannya. Dan sekarang diajarkan kepada umat-umat agar tidak boleh mempunyai 2 istri, ya. Makanya di dalam Gimana ajarannya? Ini dengar ya. Makanya persyaratan gereja, ini persyaratan. Kak, jangan larikan ke gereja lagi, Kak. Memang begitu loh, di Alkitab memang nggak ada seperti itu. Gereja loh, Kak. Saya minta pernyataan dari Yesus. Itulah tadi melalui Timotius. Timotius itu tidak ada berjumpa dengan Yesus. Dari mana Yesus menyatakan pernyataan itu kepada Timotius? Oke. Harus Yesus ya? Harus perkataan Yesus ya? Oh. Pernyataan Yesus. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepada jemaat, ya. Mengerti nggak, paham nggak sih, Kak? Kita ini kan tentang konsep poligami, Kak. Larangan tidak boleh menikah lebih dari 1 istri. Kalau yang Kakak bacakan ini tadi Efesus 5 nomor berapa? Oh, ada juga ini bentar. Ini Matius 19 ayat 7. Matius 19 ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian, kata Yesus, ya. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi tetap hanya 1 istri di dalam kekristenan. Lalu penilik gereja membuat persyaratan. Coba baca baik-baik ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan, sudah cerai ya, istrinya karena zina, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Coba, Kak. Misalnya contoh ya, ini ke saya saja. Suami saya menceraikan saya karena zina. Terus sudah cerai nih, dia duda, saya janda. Dia menikah lagi. Bagaimana mungkin berarti laki-laki itu berbuat zina lagi, dan Kakak mengatakan lebih baik berarti 1 perempuan. Oke, Nora, belum siap aku. Oke, ini Matius 19 ayat 6. Ini terakhir datanya, nggak ada lagi yang lain. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, ya. Bukan dibilang demikianlah mereka bukan lagi 3, nggak ada ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya. Berduanya menjadi 1. Tidak ada dibilang bertiga berempat, tetapi berdua menjadi 1. Setelah diberkati di gereja. Pertanyaan saya, definisi mempersatukan itu seperti apa? Ya, diberkati di gereja oleh pendeta mewakili. Nah, itu dia. Di mana catatannya, Kak? Oh, itu buku dari perkawinan di dalam gereja.
Beda dengan di Alkitab. Itu ada dipegang pendeta. Dan diajarkan kepada kami. Buku perkawinan di dalam gereja. Ada. Ya, sebentar. Panduannya ada, panduannya gitu. Sebentar, Kak. Buku perkawinan di dalam gereja, apakah itu langsung terafiliasi langsung dengan Yesus? Inilah melalui Matius 19 ayat 6 ini. Kak, dengan tadi apa dengan yang tadi dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yes. Ya. Ini kau dengar ini, demikian pula bukan lagi dua. Kan katanya Nora, bukan lagi dua, melainkan satu. Bukan dibilang, bukan lagi 3, bukan lagi 4, bukan lagi 5, melainkan satu. Bukan gitu katanya Nora. Bukan lagi 2, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas, begitulah pernikahan di Kristen. Sekarang definisi mempersatukan itu tercatat di mana? Kalau kakak bilang tercatat di buku-buku yang dikeluarkan oleh gereja, Kak, ya. Sekarang landasan kalian apakah buku-buku gereja juga? Ini landasannya, apalagi kau Nora? Inilah landasannya, Kak. Setelah dipersatukan, ya diberkatilah di gereja, disaksikan oleh kedua belah pihak, keluarga laki-laki, keluarga perempuan, jemaat dan masyarakat. Nah, dan sekarang saya tanya, sahnya pernikahan di dalam Kristen tercatat di mana?